sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari Desa Panyempah, santri Pondok Pesantren Syekh Hasan Yamani, yang akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Hidup Bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam selalu pula kita kirimkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, sebagai umat Islam, kita meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kita pun juga telah mengetahui bahwa setelah diturunkannya Al-Quran, Allah pun menurunkan kitab-kitab suci lainnya kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa. Tujuan diturunkannya kitab tersebut adalah untuk menjadi pembelajaran bagi orang yang hidup sezaman dengan mereka. Allah pun mengajarkan bahwa setelah diturunkannya Al-Quran, kita tidak perlu lagi mempelajari kitab terdahulu tersebut, karena telah terjadi banyak perubahan yang sangat signifikan dan prinsip yang dilakukan oleh tangan-tangan yang diberikan kitab namun menuruti hawa nafsu mereka sendiri. Di zaman sekarang ini, kita harus mempercayai dan mengamalkan ajaran Al-Quran, karena Al-Quran diwahyukan untuk seluruh manusia dimanapun berada sampai akhir zaman. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, Al-Quran adalah mukjizat terbesar sebagai tanda kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Al-Quran terdiri dari 114 surah dan 30 juz. Pada masing-masing bagian ini memiliki struktur dan gaya bahasa yang sangat tinggi dan sastranya, serta kandungan makna yang sangat mendalam yang tidak akan pernah bisa ditiru oleh karya manusia manapun. Isi Al-Quran mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu tentang puasa, sholat, zakat, dan lain-lainnya. Al-Quran menceritakan tentang sejarah orang terdahulu, bagaimana mereka hidup dan akhir dari kehidupan mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi hambanya yang bertakwa. Dalam menjaga keistiqomahan sebagai seorang hamba, tentu saja interaksi dengan Al-Quran begitu sangat penting, dikarenakan Al-Quran adalah pedoman umat manusia. Berbagai cara dilakukan untuk berinteraksi dengan Al-Quran, mulai dari membacanya, menghafalnya, dan memahaminya. Di sisi lain, Allah pun menjanjikan kemudahan bagi siapa saja yang ingin mempelajari maupun menghafal Al-Quran. Dalam hadis juga mengatakan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada, sebagai umat Islam, kita harus mempercayai dan mengamalkan ajaran Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber hukum dan kebenaran. Al-Quran adalah bacaan terbaik dan termulia yang dapat menghibur hati dikala duka menerpa, memperkuat jiwa dikala lemah, dan untuk memperlihatkan rasa syukur ketika sedang berbahagia, serta memberikan obat penawar di saat sedang gundah gulana. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya terdapat obat penawar serta rahmat kasih sayang bagi hambanya yang beriman.
sahabat dan pendengar dimanapun Anda berada. Untuk mengakhiri pembicaraan saya ini, marilah kita sama-sama mempelajari dan mengamalkan ajaran Al-Quran untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga dengan membaca Al-Quran kita mendapatkan rahmat dan syafaat di akhirat kelak. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.